Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Husniah dengan NIM terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada masa Piagam Madinah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu Piagam Madinah, apa strategi dan misi Rasulullah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada slide selanjutnya. Pada slide kali ini kita terdapat peta konsep. Di sini saya membagi poin materi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mengenai Piagam Madinah. Apa itu pengertian Piagam Madinah? Yang kedua mengenai misi dan visi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu mengenai dampak dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu? Nah, Piagam Madinah yaitu kesepakatan pertama yang ada di Arab dan ini terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, Piagam Madinah ini adalah konstitusi yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan masyarakat Madinah yang beragama termasuk Muslim dengan Yahudi, dengan suku-suku Arab. Nah, Piagam Madinah ini ternyata terdapat 47 pasal, namun kali ini saya akan membahas hanya cuma beberapa pasal saja. Nah, kenapa sih Rasulullah tuh membuat Piagam Madinah? Karena Rasulullah itu keinginan untuk menyatukan kaum kafir Quraisy Yahudi dengan kaum Islam agar mereka tidak terdapat perselisihan lagi. Jadi di sini Rasulullah yang menyatukan kaum Yahudi Quraisy dengan kaum Muslim yang ada di Madinah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai isi Piagam Madinah. Apa sih terdapat apa isi Piagam Madinah ini, ada apa? Nah, di sini saya mencantumkan cuma ada 5 saja. Yang pertama yaitu kesatuan umat. Nah, kesatuan umat di sini isinya Piagam Madinah yaitu kesatuan umat. Nah, di sini menyatakan bahwa semua Muslim Quraisy di Yastrib Madinah adalah satu umat yang terpisah hanyalah antara komunitas lainnya. Nah, di sini tuh mereka itu baik itu kaum Yahudi maupun kaum Muslim itu mereka sama-sama bersatu. Yang kedua yaitu kebebasan beragama. Di sini baik itu kaum kafir Quraisy maupun Yahudi, kafir Quraisy dan Islam di sini tuh kebebasan beragama. Dia boleh memilih agama baik itu Islam maupun non-Islam. Dan di sini tidak boleh mengganggu antara satu sama lain. Yang ketiga selanjutnya yaitu di sini kesetaraan di muka hukum. Nah, maksudnya di sini gimana? Nah, semua warga negara tanpa memandang latar belakang di sini itu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap hukum, baik itu kaum Yahudi maupun kaum Islam. Di sini itu disamaratakan, tidak pilih kasih, untuk bersikap adil. Nah, selanjutnya yang keempat itu pertahanan bersama. Nah, apa sih pertahanan bersama itu? Nah, pertahanan bersama yaitu mengatur kewajiban semua kelompok untuk saling membantu dan dalam menghadapi ancaman eksternal. Jadi di sini tuh baik itu kaum kafir Quraisy maupun kaum Muslim itu saling membantu satu sama lain. Yang terakhir, yang kelima itu yaitu perlindungan harta dan kehormatan. Nah, di sini itu menetapkan larangan terhadap pencurian dan kejahatan lainnya, serta menjamin keselamatan harta benda. Di sini tuh saling menjaga harta benda dan tidak boleh melakukan pencurian ataupun kejahatan. Itulah isi Piagam Madinah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Piagam Madinah. Nah, dari hasil Piagam Madinah tadi terdapat tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama yaitu mewujudkan kerukunan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah dan berhasil memiliki fungsi yang baik. Yang pertama yaitu tadi mewujudkan kerukunan, yaitu memfasilitasi kerukunan antara umat Islam dan non-Islam dalam masyarakat yang beragama. Selanjutnya yaitu menegakkan keadilan. Nah, di sini Rasulullah itu menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua kelompok dan tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Rasulullah itu sangat bersikap adil baik itu kepada kaum Yahudi maupun kepada kaum Muslim.
Lalu selanjutnya itu mengenai memperkuat identitas sosial. Nah, di sini tuh memperkuat identitas sosial yaitu menggantikan ikatan kesukuan dengan identitas baru sebagai satu umat. Nah, di sini itu saling memperkuat identitas sosial, yaitu saling tolong menolong dan saling membantu antara suku satu dengan suku yang lainnya. Baik, selanjutnya itu mengenai misi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid di sini itu Rasulullah itu membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan musyawarah. Masjid di sini berfungsi sebagai tempat sosial dan berinteraksi penguatan komunitas Muslim di Madinah. Yang kedua yaitu melakukan persatuan antara suku. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah berusaha untuk mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj serta mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana kaum Muhajirin ini yaitu orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor yaitu penduduk asli kota Madinah. Dan di sini Rasulullah tuh mempersaudarakan kedua kaum tersebut. Nah, yang ketiga yaitu melakukan perjanjian dengan Muslim. Nah, Nabi di sini tuh membuat perjanjian dengan kaum Quraisy yang dikenal dengan tadi sebutannya itu Piagam Madinah. Dan di sini itu disambut baik oleh kaum kafir Quraisy. Memang pada awalnya terdapat beberapa dari mereka ada yang kurang menyetujui hal tersebut. Tapi lama-kelamaan dengan ketulusan Rasulullah dan kebaikan Rasulullah, maka mereka menyetujui perjanjian dengan non-muslim atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Selanjutnya yaitu memperdaya ekonomi sosial. Ekonomi dan sosialnya itu dengan mendorong nilai-nilai keagamaan dengan sosial. Nah, Rasulullah itu berhasil meningkatkan solidaritas di antara umat Islam dan menciptakan stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi di kota Madinah. Selanjutnya itu mendirikan pemerintahan yang adil, sama seperti tadi isi Piagam Madinah yaitu harus bersikap adil. Nah, di sini juga misi dari dakwah Rasulullah yaitu mendirikan pemerintahan yang adil melalui Piagam Madinah. Rasulullah menetapkan sistem yang saling menghormati hak-hak antara komunitas sehingga menciptakan kedamaian dan persatuan. Di sini tidak membedakan antara suku Quraisy dan kaum Muslim. Baik, selanjutnya yaitu setelah terdapat misi dari Rasulullah, sekarang strategi dakwah Rasulullah yaitu yang pertama mengenai membangun masjid. Nah, di sini membangun masjid itu Masjid Nabawi. Nah, pembangunan masjid ini merupakan strategi awal dakwah Rasulullah dan menyebarkan Islam karena masjid ini memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Nah, Masjid Nabawi sendiri yaitu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pada saat itu. Dan yang kedua, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu membangun persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun ukhuwah Islamiyah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi inilah strategi dakwah Rasulullah yaitu yang dilakukan dengan secara halus tanpa ada kekerasan dan banyak yaitu membangun persaudaraan tadi dengan kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah di sini tuh mengajaknya dengan baik-baik dan tidak tanpa kekerasan. Maka dalam hal itulah yang membuat kaum Madinah yang terdapat di Madinah itu menerima Rasulullah SAW dan para umatnya. Selanjutnya di sini yaitu terdapat dampak dari dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama yaitu terdapat pembentukan masyarakat Islam yang mandiri. Nah, setelah Rasulullah hijrah di sini tuh terdapat dampaknya, yaitu yang pertama menjadi kebebasan beragama. Di sini dibebaskan oleh Rasulullah SAW untuk beragama, mau mengikuti Islam diperbolehkan ataupun mengikuti non-Islam. Yang kedua itu menjadi pusat kegiatan Islam. Nah, setelah Rasulullah hijrah di Madinah, di sini terdapat banyak kegiatan Islam, pusat kegiatan Islam. Seperti tadi Rasulullah membangun masjid pertama kali yang ada di situ dan memperkenalkan agama Islam kepada kaum Madinah. Yang kedua yaitu dampaknya yaitu terdapatlah Piagam Madinah, itu perjanjian antara non-muslim. Nah, perjanjian ini diterima baik oleh kaum kafir Quraisy yang berisi mengenai persaudaraan dan kedamaian antara komunitas dan membangun pemerintahan yang adil. Dan disinilah Rasulullah membangun pemerintahan yang adil dan tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Jadi
dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini yaitu mengenai Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu perjanjian antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tepatnya ini Piagam Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, inti dari Piagam Madinah yaitu mempersaudarakan antara suku yang satu dengan suku Quraisy dengan suku muslim, dan membuat pemerintahan yang adil, tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ada sedikit pantun, ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.